Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asmawi dengan NIM 2251249. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis proyek-proyek investasi. Selanjutnya saya akan jelaskan di materi berikutnya. Di video kali ini saya akan menjelaskan pendekatan dalam analisis proyek-proyek investasi. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui isi materi dari video kali ini. Yang dimana yang pertama, apa itu analisis proyek investasi, yang kedua, tujuan analisis proyek investasi, yang ketiga, tantangan dalam analisis proyek investasi, dan yang keempat, pendekatan dalam analisis proyek investasi. Baiklah, langsung saja ke sub pembahasan yang pertama, apa itu analisis proyek investasi? Analisis kelayakan investasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah suatu proyek investasi layak dilakukan atau tidak. Dalam analisis ini, berbagai aspek akan diperhitungkan seperti aspek finansial, ekonomi, teknis, sosial, dan lingkungan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, tujuan analisis proyek investasi. Tujuan analisis proyek investasi adalah untuk memastikan bahwa keputusan terkait investasi dilakukan dengan informasi yang lengkap dan berdasarkan evaluasi yang sistematis. Nah, berikut adalah beberapa tujuan utamanya. Yang pertama, menilai kelayakan proyek. Menilai kelayakan proyek terbagi menjadi dua, yaitu untuk menentukan apakah proyek layak secara ekonomi, teknis, dan finansial. Dan yang kedua yaitu membantu mengidentifikasi potensi keuntungan dan manfaat jangka panjang. Nah, tujuan analisis proyek investasi yang kedua yaitu mengurangi risiko investasi. Mengurangi risiko investasi juga terbagi dua macam, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang mungkin terjadi seperti risiko pasar, risiko operasional, dan risiko regulasi. Nah, yang keduanya itu yaitu membantu merancang strategi mitigasi risiko. Selanjutnya, yang ketiga, mengoptimalkan alokasi sumber daya, di mana bagian ini juga terbagi menjadi dua, yaitu menjamin penggunaan modal, tenaga kerja, waktu, dan sumber daya lainnya secara efisien. Di mana yang kedua yaitu menghindari pemborosan sumber daya pada proyek yang tidak layak. Nah, yang keempat yaitu mendukung pengambilan keputusan. Bagian ini juga terbagi menjadi dua, yaitu memberikan dasar yang kuat bagi manajemen atau investor untuk memilih proyek yang paling sesuai dengan tujuan strategis mereka. Bagian yang keduanya itu memprioritaskan proyek dengan potensi nilai tambah besar. Nah, yang kelima yaitu menilai dampak non-finansial, di mana bagian ini juga terbagi menjadi dua, yaitu memastikan bahwa proyek juga memberikan kontribusi positif terhadap aspek sosial, lingkungan, atau keberlanjutan. Nah, yang keduanya itu mengintegrasikan faktor non-finansial dalam evaluasi kelayakan. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tantangan dalam analisis proyek investasi. Berikut adalah beberapa tantangan dalam analisis proyek investasi, di mana yang pertama ketidakpastian ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi global atau lokal dapat memengaruhi proyek keuntungan. Faktor-faktor seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar sering sulit diprediksi. Nah, yang kedua yaitu perubahan regulasi. Kebijakan pemerintah terkait pajak, peraturan lingkungan, atau izin usaha dapat berdampak signifikan pada investasi. Kesulitan memprediksi perubahan kebijakan dalam jangka panjang. Nah, yang ketiga yaitu estimasi arus kas yang tidak akurat. Kesulitan memperkirakan pendapatan dan biaya secara realistis. Faktor-faktor eksternal seperti perubahan harga bahan baku atau fluktuasi permintaan. Yang keempat yaitu risiko pasar, persaingan yang tidak terduga dari kompetitor dan perubahan preferensi pelanggan yang cepat. Nah, yang kelima faktor non-finansial, di mana ini sulit diukur dampak sosial dan lingkungan yang memerlukan analisis mendalam dan nilai intangible seperti reputasi atau keberlanjutan. Yang keenam kompleksitas teknologi. Ketergantungan pada teknologi baru yang mungkin memiliki risiko kegagalan tinggi, juga biaya implementasi dan pemeliharaan teknologi. Yang ketujuh, pengambilan keputusan yang bias. Keputusan investasi yang terlalu optimis karena bias manajerial, kurangnya data atau analisis yang seimbang antara kuantitatif dan kualitatif. Yang kedelapan yaitu tantangan dalam pengumpulan data, di mana data yang kurang lengkap atau tidak valid. Juga keterbatasan akses ke data pasar atau data operasional.
Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pendekatan dalam analisis proyek investasi. Dimana yang pertama itu pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini berfokus pada evaluasi berbasis angka dan data finansial. Dimana metode utamanya terbagi 5, yaitu Net Present Value (NPV). Mengukur selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar untuk menentukan kelayakan finansial. Yang kedua, Internal Rate of Return atau biasa disingkat IRR. Tingkat pengembalian yang membuat NPV sama dengan 0. Yang ketiga yaitu Payback Period. Waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas masuk. Yang keempat yaitu Profitability Index atau biasa yang disingkat PI. Rasio antara manfaat proyek, arus kas masuk, dan biaya investasi. Yang selanjutnya itu analisis sensitivitas, di mana mengukur dampak perubahan variabel seperti biaya dan pendapatan terhadap hasil investasi. Nah, selanjutnya itu pendekatan kualitatif. Pendekatan ini mempertimbangkan aspek non-finansial yang seringkali sulit diukur secara kuantitatif, di mana fokus utamanya yaitu analisis risiko. Analisis risiko ini menilai potensi ancaman seperti risiko pasar, operasional, atau regulasi. Nah, yang kedua yaitu kelayakan pasar, yang dimana kelayakan pasar ini menganalisis permintaan, kompetisi, dan kondisi pasar secara menyeluruh. Nah, yang ketiga yaitu dampak sosial dan lingkungan, yang dimana yaitu mengevaluasi kontribusi terhadap keberlanjutan CSR dan hubungan masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu evolusi tim dan manajemen, dimana yaitu menilai kapabilitas tim dalam mengelola proyek. Nah, mungkin saja itu yang dapat saya sampaikan dalam materi video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.